Tiga. Halo, selamat malam buat kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Adapun judul dari proyek kami yaitu sistem pemesanan tiket Mickey Funland. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amelia Snita Sitanggang dengan NIM 113191015. Nama saya Julius Samosir dengan NIM 113190006. Nama saya Fisga Olivia Sipayung dengan NIM 1131904. Nama saya Yolanda Manurung dengan NIM 113190032. Nama saya Yohanes Manungkalit dengan NIM 047. Next. Adapun pengerjaan proyek kami ini mengambil inisiatif untuk membuat aplikasi berbasis web Mickey Funland agar Mickey Funland bisa memiliki aplikasi sendiri dan memudahkan user untuk memesan tiket. Serta aplikasi ini disertakan pembelian tiket menggunakan sistem paket sehingga user lebih mudah untuk membeli tiket yang lebih efisien. Next. Nah, tujuan dari dokumen ini ditulis para programmer, developer, dan user sebagai acuan dalam merancang pembangunan aplikasi Mickey Funland berbasis web. Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk mendokumentasikan sistem requirement sesuai dengan permintaan yang diajukan klien, memberi gambaran tentang aplikasi yang akan dibangun, dan fungsi-fungsi yang akan digunakan, serta menyamakan persepsi antara tim developer dengan tim klien tentang aplikasi yang akan dibangun. Next. Pendahuluan. Adapun latar belakang pembangunan proyek kami ini, yang pertama itu untuk memudahkan pengunjung memesan tiket pada tempat wisata Mickey Funland, karena kita tahu Mickey Funland sendiri juga belum memiliki aplikasi sendiri untuk mempermudah pemesanan tiket. Yang kedua itu manfaat dari produk yang kami bangun, salah satunya untuk mempermudah pengunjung dalam memesan tiket bermain di tempat wisata Mickey Funland. Yang ketiga, target pasar pada produk yang kami bangun adalah pengunjung yang akan mengunjungi tempat wisata Mickey Funland. Dan yang terakhir, untuk memesan tiket Mickey Funland yang kita ketahui adalah dengan cara mengantri terlebih dahulu. Tapi setelah adanya produk atau aplikasi yang kami bangun ini, maka para pengunjung tidak perlu mengantri lagi. Para pengunjung hanya memesan tiket pada web yang telah kami bangun. Next. Manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya dalam pengerjaan proyek kami ada 5 orang. Yang pertama, Yohanes Manungkalit sebagai project manager yang bertugas untuk mengontrol anggota dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua, Yolanda Manurung sebagai desainer bertugas untuk mendesain aplikasi berbasis web Mickey Funland. Yang ketiga, saya sendiri sebagai analis bertugas untuk menganalisasi keseluruhan sistem dan bisnis proses dari aplikasi berbasis web Mickey Funland. Yang keempat, Julie Samosir sebagai programmer 1 yang bertugas untuk mengimplementasikan dan merancang kode program yang terdapat pada aplikasi berbasis web Mickey Funland. Yang terakhir, Fisga Sipayung sebagai programmer 2 yang bertugas untuk mengimplementasi dan merancang kode program yang terdapat pada aplikasi berbasis web Mickey Funland juga. Next. Gambaran umum aplikasi akan diserahkan pada Yohana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum website. Di sini ada gambaran umum website di mana terdapat bisnis proses yang ada dalam sistem. Terdiri dari 2, yaitu current system dan target system. Untuk yang pertama, pada proses ini hanya memungkinkan pengunjung melakukan pemesanan secara manual yang membutuhkan waktu yang lama. Kita dapat melihat gambar di slide berikutnya. Berikut adalah gambar bisnis proses dari melakukan antrian dan menunggu antrian serta memesan tiket secara manual. Next.
Untuk yang selanjutnya, target sistem. Pada proses ini dengan sistem booking tiket melalui aplikasi yang akan dibangun, sehingga memudahkan user atau pengunjung untuk pemesanan tiket tempat wisata Mickey Funland. Berikut adalah gambar bisnis proses dari memprint tiket untuk mendapatkan tiket tersebut. Next. Untuk arah sistem selanjutnya, pada proses ini hanya memungkinkan pengunjung melakukan pembelian tiket secara manual tanpa perlu mendaftarkan diri sebagai pelanggan. Berikut adalah gambaran bisnis prosesnya di mana pelanggan harus menemui distributor terlebih dahulu sehingga dapat diberikan tiket secara langsung. Next. Untuk current system yang berikutnya, pada proses ini hanya memungkinkan distributor tiket bergantung hanya pada stok yang tersedia saja. Untuk target sistemnya, pada proses ini admin dapat menambahkan paket pada website. Kita lihat pada gambar berikutnya. Di sini ditampilkan bahwa admin dapat login ke dalam sistem dan menambahkan paket. Untuk berikutnya, current system pada proses ini hanya memungkinkan distributor tiket hanya dapat melihat data tiket yang tersedia secara manual. Untuk target sistemnya, pada proses ini admin dapat mendownload data tiket yang sudah dipesan dalam format .xls. Berikut adalah gambaran bisnis prosesnya. Next. Adapun untuk fungsi utama aplikasi, dapat kita lihat pada data berikut. Next. Untuk spesifikasi usernya, terdiri dari dua role, yaitu admin dan user. Untuk penjelasan berikutnya, kami serahkan kepada teman kami, Fisga. Selanjutnya rancangan aplikasi. Yang pertama itu adalah sitemap dari web yang telah kami bangun. Dapat dilihat seperti di slide kami. Next. Next. Selanjutnya ada proyek tahap. Tahapan yang telah kami kerjakan yaitu yang pertama, kami merancang database kami, kemudian kami merancang UI dari web kami dan mengimplementasikannya dalam bentuk kode program. Ini adalah database kami, di mana tiket dan akun itu memiliki relasi one to many, kemudian akun dan paket juga one to many, tiket dan paket adalah one to one. Selanjutnya ada rancangan mockup UI. Ini adalah halaman login. Selanjutnya, halaman register, halaman paket user, halaman detail paket admin, dan kemudian nanti semua desain mockup itu akan dijelaskan pada demo aplikasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan aplikasi akhir. Ini adalah aplikasi akhir kami. Ini adalah gambaran dari form login kami. Next. Untuk realisasi tugas, kesimpulan dan hasil pelaksanaan testing ini adalah setiap fungsi yang terdapat pada website Mickey Funland secara garis besar dapat disimpulkan sudah cukup baik dan efektif, baik dalam kecepatan sistem dalam menjalankan suatu proses, dan kegunaan setiap fungsi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Next. Kesimpulan dari proyek ini adalah, proyek ini dibangun untuk mempermudah melakukan pembelian tiket Mickey Funland. Proses pembuatannya memerlukan waktu yang cukup banyak dan juga komunikasi di dalam kelompok, sehingga web yang dibuat sesuai kesepakatan dan sesuai dengan fungsi awal. Beberapa hal yang perlu difokuskan adalah menentukan desain awal web dan menjalankan fungsi yang telah disetujui sehingga dapat digunakan dengan baik. Pembangunan proyek ini memerlukan waktu kurang lebih 5 minggu dan membutuhkan kerjasama tim yang baik. Next. Saran dari pembangunan proyek ini yaitu, dalam membangun sebuah website, terlebih dahulu menentukan fungsi dan database yang digunakan,
agar dapat digunakan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Selain itu, komunikasi yang baik sangat diperlukan agar pembuatan web terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Saran untuk mata kuliah ini ke depannya, pemberian tugas proyek seperti ini sudah baik dikarenakan mengembangkan setiap anggota dalam hal akademik maupun non-akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Julius Samosir. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai demo aplikasi yang telah kami bangun. Aplikasi kami bisa dimulai melalui akun indeks yang berupa halaman form login. Di sini akan melibatkan tabel akun. Login adalah proses di mana user bisa masukkan username dan password yang sudah terdaftar. Apabila belum memiliki akun, maka user bisa melakukan pendaftaran di sini. Kami akan memberikan contoh. Di sini user harus memasukkan email yang terdaftar seperti ini, akun Gmail, dan harus mengikuti captcha yang ada. Seperti yang diminta untuk memberi fitur captcha, kami berikan fitur captcha di sini. Apabila user juga bisa mengacak captcha yang diinginkan. Seperti ini, apabila user sudah mengisi captcha sesuai yang ditunjukkan dan mengeklik simpan dan lanjutkan, maka akun berhasil dibuat dan user nantinya akan bisa login menggunakan akun yang baru dibuat tersebut. Selanjutnya, user akan masuk ke dalam sistem melalui halaman login. Dan sekarang autentikasi kami dan otorisasi kami terdiri antara dua role, yaitu admin dan user. Sekarang kita berada di sisi user. Di sisi user, bisa kita lihat di sini, untuk tabel paket ada tersedia di halaman paket. Di halaman paket ini bisa dilihat bahwa user bisa memesan paket dengan cara masuk ke dalam detail setiap paket. Seperti halnya paket ini, misalnya paket ini, paket kelas atas. Nah, di sini user bisa memesan tiket yang diinginkan. Misalnya seperti ini. Tiket, apabila user selesai memesan tiket, maka otomatis tiket atas paket tersebut sudah terbuat. Dan bisa kita lihat grafik yang ada sudah berkurang, tersisa 48 terpakai 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tiket yang dipesan tadi sudah masuk ke halaman tiket atau tabel tiket dan akan menampilkan tiket yang sudah dipesan oleh user tersebut. Di sini user bisa memprint tiket yang nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran lebih lanjut. Nah, tampilan tiket yang akan bisa diprint adalah seperti ini. Untuk fitur selanjutnya, di sini kita bisa melihat filtering yang apabila kita mengetik di sini OR, maka bila kita cari, maka akan keluar yang mengandung kata tersebut atau Oreo seperti ini. Kira-kira begitulah tampilan dari paket dan tiket yang ada di sisi user. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi admin. Admin sudah didaftarkan dengan akun tertentu. Maka di sini di sisi admin bisa kita lihat bahwa admin akan bisa masuk ke dalam halaman paket. Di halaman paket admin bisa menambahkan paket. Misalnya kita akan di sini membuat paket murah. Deskripsinya murah. Tanggalnya bisa kita lihat di sini. Dan kita bisa memilih gambar yang akan kita masukkan. Misalnya di sini, misalnya kita ingin masukkan gambar ini, lalu kita masukkan harga, admin masukkan harga, serta kuota. Maka jika ditambahkan, maka paket murah telah dibuat. Di sini kami menerapkan fitur sama filtering dan juga sorting. Jadi filtering dan juga pegging. Maka setiap halaman akan hanya memuat 4 paket saja per halaman. Apabila tadi sudah 4 paket dan ditambahkan lagi, maka akan masuk ke halaman 2. Ini dia paket yang telah kita buat tadi.
admin juga punya hak atau right untuk mengedit satu paket. Misalnya di sini akan diedit menjadi paket kurang mantap, maka prosesnya akan menjadi paket kurang mantap. Dan satu lagi, admin juga punya hak untuk menghapus paket yang ada. Misalnya di sini admin ingin menghapus paket ini, maka dia tekan tombol hapus, maka akan ada konfirmasi, maka paket tersebut akan terhapus. Untuk halaman tiket admin, di sini admin mempunyai hak untuk menghapus tiket apabila tiket yang sudah dipesan sudah terlalu lama. Admin di halaman tiket admin juga ada fitur sorting, yaitu urut berdasarkan kode paketnya diurutkan, ataupun kode berdasarkan pembeli, ID pembeli. Di sini kami juga menyediakan fitur ekspor, di mana tabel pemesanan tiket bisa diekspor ke dalam bentuk Excel. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, seperti inilah hasilnya. Maka akan terdownload file bertipe Excel. Apabila kita buka, maka tabel yang tadi sudah terbentuk ke dalam file Excel itu sendiri. Selanjutnya, kira-kira begitu saja tampilan dari kami untuk halaman kontak. Sebenarnya ini hanya pelengkap untuk aplikasi kami, sebagai petunjuk bahwa email yang akan mengirimkan pesan tadi adalah pswfunland@gmail.com. Dan untuk sebagai bukti bahwa email telah terpesan, bisa kita lihat bersama-sama di email tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa email telah masuk. Ini merupakan emailnya, bahwa ada satu konfirmasi bahwa terima kasih sudah memesan tiket dari kami yang dikirimkan oleh pswfunland@gmail.com. Sedikit penjelasan untuk fitur send email, kami melakukan sedikit perubahan. Kami menggunakan fitur send mail yang ada di sini dengan mengganti beberapa aturan yang ada di file tersebut. Di file ini kami menggantinya menjadi file yang akan mengirimkan nanti namun sudah terdaftar. Kira-kira begitu presentasi dari kelompok kami. Untuk fitur Ajax, kami menerapkannya dalam proses register tadi. Demikian demo proyek yang kami lakukan. Selanjutnya akan ditutup oleh teman kami, Amelia. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proyek kami meminta kritik dan saran agar pengerjaan proyek ke depannya semakin baik lagi. Sekian dan terima kasih. Salam.